Halo semua, kembali lagi di Republik Rupiah. Oke, di hari ini kita akan membahas mengenai Binance dan juga BNB Chain. Ya, yang pastinya kita udah tahu kan, beberapa hari belakangan ini kita mendengar banyak FUD tentang Binance. Habis itu ada yang bilang ini fakta, ada yang bilang FUD. Nah, ini akan berdampak juga otomatis terhadap si BNB Chain-nya atau si koin native dari Binance. Oke, pertama-tama kita ngelihat kan, dari akhir-akhir ini Binance sudah nge-layoff karyawannya itu lebih dari 1000 gitu. Dan juga si level mereka, nah ini ada beberapa orang yang keluar gitu, mulai dari Chief Strategy Officer mereka, habis itu ada dari General Counsel mereka, dan juga si Compliments Official dari Binance. Nah, itu mereka resign. Nah, kan orang-orang otomatis bertanya, ada apa nih ketika orang-orang istilahnya dalam company itu orang-orang atas nih resign, ada apa di company, what's wrong gitu kan? Apakah ada tekanan yang mendahsyat gitu dari pihak eksternal, karena kita tahu Binance sedang diinvestigasi oleh SEC dan juga CFTC. Nah, kalau kita lihat tweetnya dari CZ ya, Changpeng Zhao, si CEO-nya Binance dan juga foundernya Binance. Nah, di sini CZ itu memberikan pernyataan terkait isu-isu belakangan ini mengenai internal timnya mereka, bagaimana sih solid timnya mereka itu gitu. Oke, jika seperti ini kasusnya terhadap Binance, pasti ini akan berdampak juga isunya atau sentimennya terhadap koin BNB. Nah, dalam video kali ini kita akan memberikan beberapa faktor bullish dan juga bearish terhadap koin BNB ini. Langsung aja kita sikat videonya. Let's go! Oke, sebelum kita lanjut, aku mau ingetin teman-teman nih buat subscribe dan juga ikutan giveaway dari Republik Rupiah, karena ini kita sudah mendekati banget ya di angka 150 subscriber. Ketika angka tersebut sudah tercapai, kita akan memberikan satu Ethereum atau nominalnya kisaran 30 juta untuk sekarang ya, untuk giveaway kepada teman-teman semua. Yang dimana sistemnya tetap diundi, yang pasti teman-teman punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Langsung aja teman-teman kunjungi Zili kita, ada linknya di bawah, dan juga join komunitas kita Telegram maupun Discord biar nggak ketinggalan update dari Republik Rupiah. Buat teman-teman yang belum ngerti tentang cara ngerjain quest giveaway-nya, teman-teman langsung aja tonton video yang ini. Di David sudah menjelaskan tentang detail bagaimana cara ikutan dari giveaway-nya. So, langsung aja check it out. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan dari perbandingan bearish dan bullish si koin BNB ini, mungkin kita kilas balik dulu. Gimana sih sejarah tentang awalnya berdiri si BNB ini? Kalau kita lihat, BNB ini awalnya sebuah token yang berada di dalam jaringan Ethereum atau bisa dibilang standar ERC20 gitu. Nah, tapi untuk saat ini BNB itu sudah punya chainnya sendiri, otomatis bisa dibilang sebagai koin gitu. Nah, kalau kita lihat, awal BNB ini diluncurkan pada tahun 2017, yang dimana mereka itu mengadakan ICO waktu pada saat itu. Untuk alokasi ICO-nya itu ada di 50%. Dan 10% itu ditawarkan untuk angel investor atau istilahnya investor di awal, dan 40%-nya lagi diberikan kepada tim internal mereka, yang dimana hasil dari ICO itu seperti biasa digunakan untuk keperluan marketing dan juga development dari si Binance itu. Mungkin ada dari kalian yang dulu ikutan ICO ya dari koin BNB ini, dan kerasa banget itu kan kenaikannya berapa ratus ribu persen gitu mungkin ya dari sejak ICO-nya, yang harganya mungkin 0, sekian dolar pada saat itu, dan sekarang ya udah di ratusan dolar gitu. Dan juga kalau kita lihat dari total supply-nya ada di angka 200 juta koin gitu, dan juga mereka ada mekanisme burning yang nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke apa aja faktor-faktor bullish mengenai BNB Chain. Kalau kita lihat dari DeFi lama itu, BSC terletak di urutan nomor 3 gitu kan, yang dimana protokol dibangun di atas BSC itu udah lumayan banyak dan bisa dibilang hampir terbanyak gitu, bisa dibilang nomor 2 gitu, karena di sini totalnya itu 600 protokol gitu. Nah, kalau untuk volume dan TVL, kita lihat dari TVL itu terletak di nomor 3, dari stablecoin-nya itu terletak di nomor 3 juga, dan untuk volume hariannya itu ada di peringkat nomor 2. Sedangkan Ethereum masih mengisi podium nomor 1, dan di nomor 3 itu ada si Arbitrum. Dan kalau kita lihat dari fee hariannya mereka itu terdapat di peringkat nomor 4 itu. Nah, ini kan bisa dikategorikan sebagai bullish karena ekosistemnya rame, banyak juga audiens di sana yang pakai jaringannya gitu. Dan juga kalau kita lihat dari di apps andalan mereka atau yang terpuncak ada di jaringan mereka itu adalah si PancakeSwap. Siapa sih yang nggak tahu si PancakeSwap ini gitu. Pertama, teman-teman yang di Gen Hunter atau Michin Hunter itu kan pasti tahu tentang si PancakeSwap ini. Kalau kita lihat dari PancakeSwap ini adalah di apps dengan TVL tertinggi ketiga gitu di urutan DeFi gitu. Ya, kalau di Ethereum kita bisa lihat ada si Uniswap gitu kan yang tertinggi juga. Oke, untuk nextnya di sini ada faktor dari perkembangan si jaringan tersebut. Nah, kalau kita lihat dari beberapa blockchain tuh pasti melakukan development atau perkembangan setiap zamannya atau mengikuti tren-tren, atau juga bisa karena ada masalah mereka melakukan upgrade atau hard
fork gitu kan untuk memperbaiki jaringan mereka itu agar lebih bagus gitu. Seperti contohnya Ethereum banyak ada upgrade-nya, nah si BNB ini juga ada gitu. Nah kalau kita lihat si BNB Chain ini kan istilahnya kopasnya Ethereum gitu kan, kopasnya Ethereum karena desainnya itu sangat mirip gitu. Pasti mereka itu mengalami masalah yang sama dengan Ethereum, tidak jauh-jauh beda lah tentang biaya gitu. Ya meskipun BNB Chain jauh biayanya lebih murah gitu. Nah BNB Chain ini akhir-akhir ini tuh meluncurkan testnet mereka untuk skalabilitas layer 2 gitu yang dinamakan sebagai OP-BNB gitu. Yang dimana tujuannya sama untuk menekan biaya dan juga mempunyai throughput yang tinggi gitu. Otomatis mungkin bisa digunakan bagus untuk seperti GameFi gitu karena di BNB Chain sendiri banyak ada GameFi gitu yang seperti kita tahu. Nah kalau kita lihat update selanjutnya ini BNB Beacon Chain itu jaringan utamanya juga melakukan hard fork gitu untuk meningkatkan keamanan dari jaringan mereka. Nah mungkin teman-teman udah tahu ya waktu ini ada kasus gitu exploit dari jaringan BNB ini. Nah solusinya itu mereka melakukan hard fork. Nah di hard fork ini itu memperkenalkan proposal yang namanya BEP 255 yang dimana untuk mengurangi kerusakan dari potensi eksploitasi jembatan cross chain. Nah seperti kendala mereka yang terdahulu. Nah dengan proposal ini BEP 255 ini perubahan saldo pengguna akan dilacak dan direkonsiliasi di setiap blok untuk mengidentifikasi apakah ada masalah. Nah ketika ada permasalahan atau kesalahan di rekonsiliasi ini, blockchain itu akan mengalami gangguan dan juga berhenti memproduksi blok baru atau istilahnya di-maintain lah ya, tidak bisa dipakai lagi blockchainnya, istilahnya dimatikan lah gensetnya gitu. Nah tindakan ini itu berdampak pada layanan hulu seperti jembatan dan juga proses deposit dan penarikan di bursa. Tetapi solusi ini dianggap sebagai perubahan yang diperlukan untuk melindungi dari sisi pengguna. Nah gimana nih menurut teman-teman blockchain seperti itu? Nah untuk menghidupkan kembali blockchainnya tadi itu setelah gangguan ya, nah itu diperlukan hard fork dan penyelesaian kesalahan rekonsiliasi tadi. Nah akun terkait eksploitasi itu atau istilahnya akun hacker itu ya, itu dapat di blacklist dan juga atau istilahnya di service. Nah entah bagaimana keputusan dari internal mereka agar dananya itu tetap diam dan bisa direkondisikan gitu kan. Dan layanan hulu tadi itu dapat diaktifkan kembali setelah blockchain itu dapat hidup kembali atau dilanjutkan gitu. Nah untuk selanjutnya kita akan melihat dari BNB Burn Mechanism. Mungkin teman-teman bisa langsung ke websitenya bnbburn.info ya. Di sana infonya sudah detail mengenai sistem burning dari si BNB dan juga diupdate secara real time. Setiap detik itu setiap ada transaksi berapa sih yang di burn atau dibakar token si BNB ini. Nah kalau kita lihat dari total yang sudah dibakar tuh di angka 46 juta gitu atau sekitar 20% dari total supply mereka, dan ini akan diteruskan hingga 50% dari total supply mereka atau 100 juta koin. Nah solusi ini pasti bagus karena itu akan menekan price action juga kan gitu. Jadi karena supply-nya semakin sedikit, otomatis demand tetap ada yang mungkin harganya bisa meningkat. Nah itu untuk solusi jangka pendek. Tapi kalau kita lihat solusi jangka panjangnya, who know gitu. Karena mereka sudah mematok maksimalnya itu yang akan di burn itu sebesar 50% dari total supply mereka. Oke, sekarang kita membahas tentang utilitas BNB yang beragam. Oke, untuk awalnya BNB itu dibuat sebagai koin utilitas untuk diskon biaya trading atau perdagangan di Binance pada tahun 2017. Ya, seperti layaknya token-token checks pada umumnya lah. Nah, seiring berjalannya waktu, koin BNB ini semakin banyak gitu utilitasnya dan bisa digunakan di berbagai aplikasi maupun di real life juga. Contohnya, BNB bisa digunakan untuk gas fee di jaringan mereka, si BNB Chain tadi. Nah, untuk halnya pembayaran, BNB itu dapat digunakan sebagai pembayaran seperti di Crypto.com, ada juga Moneta, dan juga HTC. Nah, untuk sistem pembayaran, orang-orang yang suka traveling atau memesan akomodasi perjalanan tuh BNB juga bisa sebagai alat pembayaran. Contohnya ada di Travel by Bit, habis itu ada Trip.io, dan juga Travala.com. Dan untuk tujuan liburan, orang-orang tuh bisa menggunakan BNB sebagai hadiah virtual, habis itu ada paket kartu dan juga lotre gitu. Nah, untuk pembayaran layanan online tuh seperti BitTorrent, Canva, dan juga Storm itu juga bisa menggunakan BNB. Nah, bahkan untuk tujuan keuangan pun BNB mempunyai utilitasnya juga. Contohnya mengambil pinjaman di Itland atau melakukan investasi di Moeda. Dan juga kemitraan BNB itu makin luas. Salah satunya mereka sudah bermitra ya dengan platform streaming video di Uplive di Asia. Yang pastinya satu lagi BNB dapat digunakan untuk ICO atau berpartisipasi dalam launchpad di Binance. Mungkin teman-teman udah sering ya launchpad di Binance. Contohnya di selanjutnya ini ada Arkham gitu kan. Dan kita akan membahas Arkham di video selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke kenapa bearish untuk BNB. Yang pertama, sangat terpusat atau bisa dibilang centralized. Why centralized? Kalau kita lihat dari validator si BNB Chain ini ya, mereka itu hanya mempunyai 21 validator gitu.
yang dipilih secara langsung untuk menjaga keamanan dari jaringan mereka. Nah, kalau kita bandingkan saja dengan platform sebelahnya yaitu Ethereum. Ethereum memiliki validator sekitar untuk sekarang ya 67.000 itu, dan juga masih dalam antrean itu masih sekitar 8.000-an. Teman-teman bisa cek nanti ya di websitenya. Dan juga untuk si validator ini ya tidak jelas ada berapa banyak validator yang dipengaruhi atau dijalankan oleh pihak Binance. Nah, dari sini kita udah bisa berpikir seberapa independen atau desentral si BNB Chain ini. Contohnya dalam kasus kemarin mereka dengan mudah gitu kan on off jaringan mereka gitu melalui persetujuan dari beberapa validator yang ada tadi. Nah, di sini kami wajar juga sedikit skeptis dengan perubahan Binance yang dilakukan pada tahun 2022 yang dimana mereka itu menghapus namanya dari BNB Chain. Kan dulu namanya ada Binance Smart Chain gitu kan, sekarang udah namanya itu BNB Chain gitu. Dan juga menyatakan bahwa Binance tidak memiliki atau mengendalikan si jaringan BNB Chain ini. Nah, sampai sekarang pun tidak jelas seberapa besar kontrol yang dimiliki oleh Binance. Apakah perubahan ini hanya sebuah gimmick? Itu masih menjadi tanda tanya di komunitas kripto. Mungkin teman-teman yang punya jawaban dan datanya bisa share di bawah. Nah, selanjutnya itu ada kekhawatiran terkait regulasi terhadap Binance. Nah, kalau kita lihat Binance itu sedang diselidiki oleh otoritas Amerika Serikat gitu kan, ada dari CFTC atau Commodity Future Trading Commission dan juga SEC atau Securities Exchange and Commission. Nah, tuduhan ini tuh tidak hanya terkait dengan operasi bursa sekuritas tanpa izin, tetapi di sini ada 3 lainnya. Yang pertama itu ada dari pencampuran dana pengguna, yang kedua itu ada dari praktek wash trading, dan yang ketiga itu pelanggaran ketentuan peraturan. Nah, kalau kita lihat gugatan ini bukan hanya ada di Amerika Serikat, tapi di Eropa pun Binance juga diinvestigasi kalau kita lihat dari tweet yang satu ini. Nah, jika sentimen buruk ini tetap berlanjut, ini pasti akan berdampak dari si koinnya BNB Chain tadi. Yang dimana jika kita tahu di market kripto, jika ada berita buruk yang pasti berpengaruh terhadap harga dari koinnya. Yang dimana kalau tekanan jual tinggi, otomatis itu mempengaruhi harga, bisa jadi turun drastis gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada kekhawatiran tentang volume organik di dalam Binance. Nah, Binance ini tampaknya memiliki catatan tentang praktek wash trading yang seperti udah kita singgung tadi, yang diduga pernah dilakukan oleh si Binance. Nah, tuduhan ini tuh dikeluarkan oleh CFTC dan juga SEC, yang dimana kalau kita lihat dari Binance US, ini ada kaitannya dengan entitas yang dikendalikan oleh Binance seperti BAM atau BAM Trading dan juga Sigma Chain, yang dimana itu market maker dari Binance. Nah, misalnya nih, contohnya itu SEC mengklaim bahwa 70% volume harian dari suatu aset kripto yang baru diluncurkan merupakan hasil dari wash trading oleh Binance US, dengan tuduhan praktek wash trading lainnya itu berkisar antara 20% sampai 50%. Nah, kalau kita lihat dari dokumen yang dikeluarkan oleh SEC ya, di sini kan udah ada datanya beberapa persen itu dari Sigma Chain wash trading percentage of total Binance US volume gitu kan. Di sini kan baru tuntutan dari SEC gitu kan. Nah, di sini kan udah ada yang di garis bawahi ya, Sigma Chain account repeatedly wash trading 51 kripto aset dari total 58 aset kripto yang ada di Binance US. Dengan persentase seperti ada tabel di atas gitu. Nanti kita tampilkan juga gambarnya. Oke, untuk penutup di sini kita berusaha netral aja ya, karena kita hanya memprovide informasi yang telah kita gali gitu. Nah, jadi untuk keputusan selanjutnya itu tetap teman-teman yang menentukan. Nah, untuk penutup kali ini aku bakal mempersembahkan tweet dari Design Spartan ya, karena ini menurutku oke juga gitu kan. Nah, di sini tuh dia menulis ya, regarding Binance, doesn't matter how many millions were made there, they are not on your loyalty. Your paid fee for a service they provided. End of transaction. No exchange, no protocol, no project, no bank, no government is on your loyalty for your life. Nah, jadi kita udah bisa lihat ya. Tidak usahlah menjadi maksimalis, terlalu membela-bela, terlalu menjelek-jelekan. Ya udah, kita netral aja, kembali ke diri kita sendiri gitu. Dan buat apa juga capek-capek untuk menghujat orang lain yang kita belum tahu kebenarannya juga. Nah, jadi teman-teman kembali lagi ke ya kita harus waspada gitu aja. So, teman-teman, segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!